Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaifa halukunna ayyatuha tilmizat banatis salihat rahimani wa rahimakunna Allah ta'ala la'allakunna bi khair la'allakunna ala sihhatin wa afiyah. Al-yawm nuwasilu dars al-fiqh insyaallah ta'ala. Mawdu'una ma zilna fi mawdu'in an sunan as-siyam, an sunan as-siyam. Kita masih pada pembahasan sunnah-sunnah atau adab-adab ketika menjalankan ibadah puasa. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita sampaikan tujuan pembelajaran, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala diharapkan kepada kita semua untuk dapat mengetahui serta menyebutkan apa saja sunnah-sunnah berpuasa, apa saja adab-adab berpuasa. Na'am, barakallahu fi kunna jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil 3 sunnah-sunnah berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Yang kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Kemudian yang ketiga, dermawan serta banyak membaca atau tilawatul Quran. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan, hendaklah kita berusaha untuk makan sahur walaupun dengan seteguk air minum saja. Kemudian hendaknya kita menjauhkan diri kita dari semua pembicaraan yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, hendaklah kita di bulan puasa, ketika kita sedang berpuasa, memiliki sifat dermawan, gemar memberi, suka berbagi. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan dengan yang keempat sampai dengan yang keenam, yaitu menyegerakan berbuka dengan apa yang mudah untuk didapatkan, serta yang kelimanya berdoa ketika hendak berbuka. Na'am banatis salihat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Yang pertama atau yang keempat dari sunnah-sunnah berpuasa, yaitu hendaknya kita menyegerakan berbuka puasa. Yang demikian itu dilandasi dengan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitrah, yang artinya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu ketika berbuka. Jadi selama seseorang yang berpuasa tersebut menyegerakan untuk dia berbuka tatkala matahari telah terbenam, telah tenggelam di ufuk barat, maka insyaallah ta'ala, seperti sabda Rasulullah SAW, dia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Ini adalah janji Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Adapun bila kita mengakhirkan berbuka beberapa menit saja atau sampai muazzin selesai mengumandangkan azan dengan dalih, dengan alasan untuk kehati-hatian, bukan merupakan hal yang demikian itu bukan merupakan petunjuk Rasulullah, bukan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam berbuka yaitu hendaklah kita
hendaknya kita menyegerakan untuk berbuka. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa matahari telah terbenam, telah tenggelam di ufuk barat, maka langsung kita mengambil minum ataupun makanan yang menjadi santapan untuk berbuka puasa. Itulah dia petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasulullah adalah sebaik-baik petunjuk. Juga hendaknya berbuka terlebih dahulu sebelum sholat maghrib. Jadi jangan sampai kita sholat maghrib terlebih dahulu lalu kita berbuka. Berarti kita menyelisihi apa yang telah dituntunkan, apa yang telah disunnahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun seorang dalam keadaan safar atau bepergian jauh dan kesulitan menyantap makanan atau meneguk minuman, sebagai tanda berbuka puasa hingga solat telah didirikan. Jadi hendaklah kita berusaha untuk meneladani Rasulullah dalam berbuka, yaitu menyegerakan sebelum solat maghrib, bukan setelah solat maghrib. Ya, tetap disunahkan berbuka dengan sedikit makanan ataupun minuman sebelum solat, karena inilah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang keempat dari sunnah-sunnah berpuasa. Hendaknya nanti tatkala kalian sedang melakukan ibadah puasa, segerakanlah untuk berbuka. Nah, kemudian yang kelima atau yang kedua dari bagian kedua ini, atau yang kelima dari sunnah-sunnah berpuasa, yaitu berbuka puasa dengan yang mudah untuk didapatkan. Berbuka puasa dengan apa yang mudah untuk didapatkan bagi orang yang berpuasa tersebut. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi terbiasa berbuka dengan rutob. Rutob ini adalah kurma muda, kurma yang setengah matang. Jadi baginda Nabi kita Muhammad terbiasa berbuka dengan kurma rutob atau kurma muda sebelum mengerjakan salat maghrib. Jika beliau tidak mendapatkan rutob atau kurma muda, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tamr. Tamr adalah kurma masak, kurma yang sudah matang, yang banyak kita temukan di Indonesia atau di Lombok, ya. Dan jika tidak mendapatkan tamr, Rasulullah tidak mendapatkan kurma matang, maka beliau minum air. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita usahakan bagi muslim yang baik, bagi seorang muslim yang ingin meneladani nabinya, ingin sempurna dalam ibadah puasanya, maka hendaklah dia berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Minimal kalau kita tidak memiliki rutob, kurma basah, kurma muda, maka kita gunakan kurma yang matang, ya, atau yang lainnya. Baru kemudian yang lainnya. Itu dia yang kelima dari sunnah-sunnah berpuasa. Hendaklah kita mengusahakan untuk berbuka dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa rutob, tamr ataupun air. Baru kemudian kita lanjutkan dengan makan makanan yang lainnya. Tapi kalau itu semua tidak kita dapatkan di rumah kita, maka tidak mengapa kita berbuka dengan yang lain. Yang terakhir dari sunnah-sunnah berpuasa, yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Jadi seorang muslim yang sedang melakukan ibadah puasa, lalu dia berbuka, maka dianjurkan baginya untuk membaca doa, melantunkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah telah mengajarkan segala sesuatu, dari hal yang paling terkecil sampai hal yang paling terbesar. Sampai-sampai masalah berbuka puasa, Rasulullah telah ajarkan kita tuntunan bacaannya, doanya. Dan doa berbuka puasa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah
yang berbunyi yang telah kalian hafalkan, zahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Afwan, ini ada salah tulis sedikit. Satu lagi, zahabadh-dhama'u, telah pergi, telah hilang rasa haus. Az-dhama' rasa haus. Wabtallatil 'uruqu, ibtallat artinya dan, telah basah. Al-'uruq urat-urat. Wa thabatal ajru, dan pahala atau ganjaran pahala balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala telah tetap bagi orang yang melakukan ibadah puasa tersebut. Jangan kita lupa, karena asiknya kita menyantap bukaan kita, buka puasa kita, lalu kita sampai lupa membaca doa. A'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga ibadah puasa yang kita lakukan mendapatkan pahala, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sunnah yang terakhir dari sunnah-sunnah berpuasa atau adab-adab berpuasa yang bisa kita sebutkan. Berikutnya adalah tugas kalian, yaitu menjawab latihan tentang sunnah-sunnah berpuasa. Barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairul jazaa wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia halaman yang kalian jawab dengan baik dan benar di kitab fikih kelas 5. Wa ma'as salamah.